Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan bagi yang hadir mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Mudah-mudahan utangnya lunas. Ya. Amin. Itu yang paling penting, Pak. Ya. Jangan sampai kita meninggal dunia membawa hutang. Ya. Memang bagi seorang pedagang atau seorang bisnismen kelihatannya tidak bisa bebas dari utang, ya. Sebab rata-rata barang dagangan itu titipan orang, ya, titipan orang berarti kan sama saja dengan hutang. Bulan depan baru bayar, nanti datang barang baru, nanti bayar lagi, datang barang baru. Jadi selalu khalidina fiha dalam hal utang. Utangnya itu gak pernah selesai, jalan terus, nyambung terus, Pak. Barang datang nih, sekarang kita bayar yang bulan lalu, bayar. Nah, berarti yang barang datang sekarang belum bayar, nanti baru bayar bulan depan. Ya, jadi itu termasuk yang pedagang modal dengkul, ya, nggak pakai modal kan? Karena cuma dititipi orang. Orang datang, Pak mau nitip ya. Ini ada kue brownies, ya silakan Pak nitip ya. Kalau yang pedagang bermodal kan dia kulaan, ya. Kulaan itu artinya belanja kan, belanja pakai uang sendiri, cash, jreng. Itu mungkin yang kayak gitu Khadijah kali ya. Jadi istri Nabi Muhammad itu ya. Jadi dia modal sendiri, cari barang sendiri, dijual. Cari barangnya entah kemana, saya nggak paham. Baik, pada siang hari ini tidak lupa kita menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan kawan-kawan kita yang belum datang kita doakan mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan jadwal, saya diberikan amanat oleh Ustaz Ridwan untuk melanjutkan belajar akidah, ya. Karena akidah ini merupakan fondasi, ya, ibarat bangunan. Apabila fondasinya rapuh, lemah, maka bangunan itu akan mudah roboh, ya. Baik ada gempa bumi maupun tidak ada gempa bumi, ya. Baik ada angin kencang maupun tidak ada angin kencang. Apalagi kalau fondasi itu tanpa semen, hanya pasir, batu, pasir, batu, pasir, batu, maka itu akan mudah untuk roboh. Tapi kalau ada lempung, tanah liat, itu masih mending, ya. Karena lempung, tanah liat itu fungsinya hampir sama dengan semen, ya. Merekat. Dan yang namanya lempung atau tanah liat kan lama-lama dia membatu, ya, membatu. Tinggal dibakar saja kan. Lempung, tanah liat dibakar kan jadi merah, Pak. Jadi merah. Baik. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pembahasan tentang tauhid yang sudah kita buka yang lalu, yaitu dengan hadis Jibril, ya. Yang ini sudah sangat terkenal dan sudah saya ulang berkali-kali, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat sedang duduk begini, tahu-tahu ada tamu asing, yang para sahabat sendiri nggak kenal siapa ini, ya.
bajunya putih, rambutnya hitam, rapi itu. Tidak ada tanda-tanda bekas jalan jauh. Ya. Kalau bekas jalan jauh kan biasanya rambutnya awut-awutan dan badannya bajunya kelipet-lipet gitu ya. Ini enggak, bajunya bagus, ya. Kalau bahasa Indonesia itu klimis ya, klimis. Rambutnya lurus. Dia datang mendekati Nabi, kemudian lututnya bertemu dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian tangannya memegang paha Nabi. Ya. Kemudian bertanya. Ya, bertanya. Asli pertanyaannya itu 4. Ya. 1, akhbirni anil iman. Pertama Islam dulu ya. Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tolong beritahu saya, Islam itu apa? Kemudian Nabi menjawab ya, bahwa Islam itu kamu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu mendirikan salat, kamu membayar zakat, kamu berpuasa Ramadan, kamu berhaji Baitullah bila sudah punya bekal perjalanan. Nah, setelah dijawab begitu, maka sang tamu tadi, sang laki-laki tadi mengatakan, sodakta. Nah, para sahabat termasuk Umar yang menceritakan hadis ini. Jadi ini yang menguraikan atau yang menceritakan hadis ini adalah Umar, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kaget, loh. Jadi pada heran. Ini orang bertanya tapi malah membenarkan. Biasanya kan kalau yang bertanya ya diam saja lah, misalnya, ya Nabi bagaimana cara sholat begini, ya udah makasih. Ini malah sodakta, ente benar. Jadi ini kan seperti dosen, Pak, seperti dosen yang lagi nguji mahasiswa, ya, seperti dosen yang sedang menguji mahasiswa. Dan pertanyaan kedua, mal iman ya, yaitu akhbirni anil iman. Yang kedua ya tentang iman. Qala akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritahu kepadaku iman itu apa? Kemudian Nabi menjawab, kamu mengimani Allah, kamu mengimani malaikat-malaikat Allah, kamu mengimani kitab-kitab Allah, kamu mengimani rasul-rasul Allah, kamu mengimani hari akhir, hari kiamat, dan kamu mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Setelah dijawab begitu, sama. Laki-laki tadi mengatakan, sodakta, ente benar, hai Muhammad. Ya para sahabat juga heran ya. Nah, dalam kitab ini hanya dibatasi sampai 2 pertanyaan. Ya, artinya hadis ini sengaja dipotong. Ya. Kalau pertanyaan berikutnya kan ihsan ya, bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi. Ihsan itu engkau beribadah seperti engkau melihat Allah. Ya, engkau beribadah seperti engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau, Allah melihat kamu. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian pertanyaan keempat, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad nggak tahu kapan hari kiamat itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tanda-tanda hari kiamat? Nah, jadi karena yang di dalam buku ini hanya dibatasi 2, kita membatasi dulu 2 ya. Amma ba'du, kemudian selain daripada itu, fa innal firqatan najiyah, maka sesungguhnya kelompok yang selamat. Nah, firqatan najiyah, firqah itu kelompok ya. Kelompok atau jamaah ya, atau jamaiyah, pokoknya kelompok aja. Najiyah yang selamat. Minas salaf, dari generasi terdahulu
Ya, salaf itu artinya pendahulu kita, Pak. Yang mendahului kita, yang lebih dulu beriman. Siapa yang lebih dulu beriman? Para sahabat. Nah, para sahabat kan lebih dulu beriman karena para sahabat itu adalah murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya salaf. Ya. Kemudian setelah sahabat meninggal, generasi yang kedua adalah tabi'in. Ya. Dan setelah tabi'in meninggal, generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Ini namanya generasi salaf, pendahulu kita. Ya. Kadang disebut salafus soleh, kadang disebut salaful ummah. Ya sama aja. Salafus soleh berarti pendahulu kita yang baik. Soleh kan baik. Ya. Salaful ummah berarti pendahulu umat ini. Umat ini umat apa? Umat Islam. Pendahulunya siapa? Ya para sahabat. Ya, sama. Ajma'u 'alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun. Ya. Jadi firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari pendahulu kita, Pak, pendahulu kita itu semuanya telah sepakat atau telah meyakini dalam hal akidah, dalam hal i'tiqad bahwa alam ini semuanya, alam itu semuanya adalah hadis, ya. Hadis yaitu sesuatu yang baru. Yang baru itu artinya apa? Artinya dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada, kemudian diadakan. Nah, itu namanya hadis, ya, baru. Semuanya. Di sana kalimatnya kullahu. Kullahu berarti semuanya. Mulai dari makrokosmos, langit, alam yang sangat besar, sampai yang mikrokosmos, yaitu atom, ya, dengan tengah-tengahnya proton, kemudian dikelilingi oleh elektron. Ya. Ada proton, ada elektron, ada neutron, pokoknya kecil banget lah. Ya. Semuanya adalah hadisun, yaitu hal yang baru, hal yang diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tadinya tidak ada. Ya, itu namanya hadis. Khalaqahullahu minal adam, ya, yang diciptakan Allah dari sesuatu yang sebelumnya adam. Apa itu adam? Adam itu artinya kosong, ya, tiada. Adam itu artinya tiada, kosong, ya. Jadi sesuatu yang baru itu tadinya tidak ada, ya, kemudian diadakan, ya. Jadi minal adam itu dari tadinya yang kosong, tidak ada, ya. Tadinya kosong, tidak ada, kemudian ada, ya. Khalaqahullahu minal adam, diciptakan Allah dari keadaan yang sebelumnya kosong, tidak ada, ya. Artinya makhluk itu mulai dari langit, galaksi, jutaan bintang-bintang, kemudian planet-planet, satelit, bulan, bumi, dan seterusnya, termasuk meteor, itu tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Ya. Wa huwa al-alamu, ay al-alamu qabilun lil fana. Semua alam itu sifatnya fana, sifatnya tidak kekal, sifatnya akan mengalami degenerasi, kemunduran, kerusakan, ya. Semuanya, ya. Kita punya rumah bagus, nanti lama-lama catnya pudar, ya. Kemudian catnya mengelupas karena saking panasnya sinar matahari, ya. Saking panasnya sinar matahari, sehebat-hebatnya cat suatu saat akan mengelupas. Artinya dia tidak kekal. Demikian juga pagar rumah, demikian juga paving. Paving baru masang itu bagus, paving. Lama-lama tumbuh rumput, ya. Rumputnya diarit, akhirnya pavingnya ikut cacat, ya. Apalagi kalau pavingnya itu dilewati oleh mobil-mobil besar, maka cepat pecah dan remuk, ya. Mulai dari pecah pinggirnya, ya, habis itu merebet, ya. Biasanya pecahnya dari pinggir, ya, nanti merebet.
Kalau yang di tengah jarang pecah, paling hanya turun aja begini. Ya. Semua akan fana, akan rusak, akan mengalami kemunduran. Apalagi yang sifatnya biologi seperti pohon. Ya. Pohon itu fananya cepat sekali, Pak. Hari ini hijau royo-royo, besok tahu-tahu dimakan ulat, dimakan bakteri, jamur, tahu-tahu besok sudah busuk. Ya. Menguning, busuk, kering, akhirnya mati. Ya. Kalau yang makhluk biologi itu fananya itu cepet, ya. Manusia gagah perkasa, pakai dasi, duitnya banyak, naik pesawat, tahu-tahu pesawatnya nyosop ke tengah laut, blur, satu pesawat mati semua, udah fana, udah habis, sudah tidak ada lagi kelanjutan ceritanya, ya. Ceritanya udah ditutup, ya. Kisahnya itu sudah habis, ya, sudah fana. Jadi yang sifatnya biologi lebih cepat, ya. Makanya dalam surat Sabihis kan ada apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, ya. Itu. Allah yang menciptakan rumput, kemudian Allah yang menjadikan rumput itu mengering, kuning dan mati, ya. Dalam surat Sabihis itu, Sabihis rabbikal a'la, ya. Itu yang biologi, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya. Di rumah kita misalnya ada buah, di rumah kita ada buah apa? Ya sebut buah pisang atau pepaya atau duku atau salak. Dikelitakin aja di rumah kita. Tahu-tahu seminggu busuk, pasti busuk. Ya. Yang punya pisang, yang punya duku, yang punya salak itu busuk. Kenapa busuk? Ya karena ada berbagai macam bakteri, virus, jamur, kuman-kuman, sehingga dia itu bekerja menyerang buah-buahan, sehingga buah-buahan kita menjadi coklat, hitam, dan ketika dipencet, cerot, ya. Banyak, ya. Apa? Banyak, lembek, ya. Nah, kalau yang sifatnya bangunan fisik, memang fananya nggak kelihatan, Pak, nggak kelihatan. Tapi fana juga, ya. Rumah jangan dihuni 5 tahun aja. Rumah jangan dihuni, dikosongin. 5 tahun aja, insya Allah gampang ambruk, ya. Pertama rumput-rumputannya tinggi, kedua hujan panas, akhirnya mulai bocor, retak, akhirnya hancur. Ya baik, itu tentang alam. Wala annan nazra fil kaun li ma'rifatillah. Artinya mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam, apa sih pengetahuan tentang alam? Ya berarti pelajaran IPA. Kalau kita pernah sekolah SMA apa ya? SMA kan ada 2 jurusan IPS dan IPA. Ya. Ketika kita memperdalam pengetahuan tentang alam, untuk mendapatkan pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Ya. Nah, ini terjemahan yang ada di sini. Ya. Kalau saya menerjemahkan bahwa penelitian atau pendalaman tentang alam semesta harus dimaksudkan li ma'rifatillah. Ma'rifat itu kan, ma'rifat itu mengenal, ya. Jadi ketika kita belajar ilmu alam harus semakin dekat kepada Allah, ya. Belajar tentang kimia, fisika, biologi, sel, DNA, itu harus lebih dekat kepada Allah. Artinya kalau kita belajar ilmu alam, kemudian kita tidak connect dengan Sang Pencipta, berarti kita sebagai guru kurang pas. Ya. Mudah-mudahan guru-guru Muhammadiyah nggak seperti itu. Ya. Hanya sekedar nerangkan tentang panas,
termodinamika, menerangkan tentang momentum, menerangkan tentang gerak, gaya sentripetal, sentrifugal, tapi nggak dikaitkan dengan Allah, maka sesungguhnya ilmunya itu hambar, Pak, hambar. Harus dikaitkan dengan Allah. Ya. Apalagi yang namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Dengan adanya dua gaya itu, maka benda angkasa itu tidak lari keluar dan tidak lari ke dalam. Coba bayangkan, ini matahari. Kemudian ini yang mengelilingi siapa ini? Yang mengelilingi. Yang mengelilingi itu bumi, ya, termasuk Mars, ya. Nah, kalau ini tidak punya gaya sentripetal dan sentrifugal, maka bumi itu akan lari menjauh atau mendekat. Gitu loh. Kalau mendekat terbakar. Terbakar. Orang matahari itu api kok. Menjauh dingin jadi es. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini matahari, ini bumi mengelilingi, dia tetap pada relnya. Cuma relnya nggak kelihatan mata, Pak, nggak kelihatan mata. Relnya, orbitnya tidak terlihat mata, tapi ada relnya itu. Ya, cara Allah membuat rel yaitu dengan adanya gaya sentripetal dan sentrifugal, sehingga rutin mengelilingi, dia tidak keluar. Ya, keluar bahaya, ke dalam kebakar, keluar menjadi es batu, kedinginan, nggak ada makhluk hidup, orang es semua. Ya. Nah, itulah. Jadi ketika guru IPA, ini saya ingatkan pada guru ya, mengajar itu harus dikaitkan dengan Allah. Harus sampai siswa itu sadar bahwa oh, jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Sehingga dengan adanya gaya sentripetal dan sentrifugal itu, ruang angkasa itu bisa berputar pada garis edarnya tanpa tabrakan, tanpa bersinggungan. Ya. Kalau bersinggungan bisa mengeluarkan api, Pak. Ya. Orang kuda sembrani itu, Al-Adiyat dalam Al-Quran ada ya. Kalau kita baca terjemahan surat Al-Adiyat, itu serem sekali, Pak. Bukan serem sih, kudanya hebat, kuda perang. Ya. Yang kalau jalan di tempat batu itu sampai keluar apinya, Pak. Cerat, cerat. Saking apanya tuh? Saking kencengnya si kuda itu, saking gesitnya kuda itu. Sampai kalau kan kuda ada sepatunya, Pak. Ya, sepatunya itu logam loh, Pak. Sepatu kuda itu logam. Ketika kuda itu loncat-loncat di tengah-tengah bebatuan, dia mengeluarkan api. Ya. Silakan nanti baca surat Al-Adiyat, ya. Kuda perang yang terengginas, ya, larinya kencang dan memercikan api. Nah, jadi kalau benda-benda padat ketemu, ceret, itu keluar api. Bayangkan kalau benda angkasa ini saling ketemu, Pak, saling gesekan itu, keluar api. Alhamdulillah tidak gesekan, ya, bersyukur. Nah, jadi menerangkan tentang ilmu falak, ruang angkasa, ya. Dulu waktu saya SMA namanya ilmu bumi antariksa. Tahu bapak-bapak ngalami apa enggak? Nggak tahu. Jadi ada pelajaran namanya ilmu bumi antariksa, ya. Kalau yang ilmu bumi saja kan berarti ini nih, ya. Ini bumi. Kalau pelajaran apa deh ilmu bumi? Ya, berarti ini, ya, geografi. Bumi ini. Tapi kalau bumi antariksa berarti bumi plus alam semesta, ya. Termasuk mempelajari zenit, termasuk mempelajari cakrawala, ufuk dan segala macam, ya. Dan alhamdulillah orang Islam itu banyak sekali yang ahli ilmu falak, ya. Sehingga bisa menghitung secara persis, ya, kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan, kapan satu Dzulhijjah, kapan satu Rabiul Ula, Rabiul Akhir, itu semuanya dari hasil hisab, ya, ilmu falak. Dan ternyata sama sebenarnya orang-orang NU sama, ahli ilmu falaknya banyak, Pak, banyak. Jadi yang ahli ilmu falak bukan hanya Muhammadiyah, NU juga banyak. Kiai-kiai yang mendalami tentang ilmu falak banyak, ya. Setidaknya yang saya tahu dari kampung saya di Tegal, ya. Di kampung saya di Tegal itu banyak kiai-kiai NU yang mendalami dan pakar dalam bidang ilmu falak.
Kalau cerita ilmu falak dia pakai bahasa Arab. Berapa dakikoh, berapa ini gitu ya. Saya dulu waktu kecil mendengarkan bingung apa sih dakikoh? Oh ternyata derajat ya. Jadi hilal itu muncul berapa derajat ya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah baik Muhammadiyah maupun NU banyak yang ahli ilmu falak ya. Nah jadi kembali ke sini, ketika kita menerangkan tentang al-kaun, tentang alam, maka harus sampai kesimpulan bahwa subhanaka, maha suci engkau ya Allah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Ya. Subhanaka, maha suci kau ya Allah, waqina azabannar. Jagalah ya Allah, lindungi saya Allah dari api neraka. Jadi hasil kita membaca alam, hasil kita mendalami alam, mengkaji alam, itu harus sampai kepada kesimpulan bahwa Allah lah yang maha sempurna. Menciptakan alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Hatta menciptakan corona, ya. Virus corona yang kemarin kita semua pada takut Pak, takut corona, itu juga tidak ada yang sia-sia. Manfaatnya besar. Ya setidak-tidaknya orang-orang Kementerian Kesehatan kaya-kaya lah setidak-tidaknya ya. Orang-orang puskes, orang-orang yang punya toko alat-alat kesehatan, Alkes itu kan kaya mendadak itu. Jual masker dapat untung, jual apa lagi ya? Alkes itu ya, alat kesehatan itu ya. Itu setidaknya dari situ. Baik. Saya sebagai orang pertanian, saya sering praktikum biologi ya. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, inilah kekuasaan Allah. Ternyata di dalam sel tumbuhan, sel manusia, sel hewan itu ada reaksi-reaksi kimia yang unik, yang belum terpecahkan oleh para profesor. Mengapa bisa begini, ya. Coba Bapak bayangkan, Pak. Bapak bayangkan. Air kelapa, air dugan, ya, air kelapa itu kan tinggi, Pak. Tinggi itu. Dapatnya dari mana tuh air? Coba, pernah nggak kita merenung begitu, Pak? Kita pernah nggak merenung begitu, ngelihat pohon kelapa yang tinggi, lihat, oh tinggi ya, tapi di dalamnya ada airnya loh. Air kelapa, baik kelapa tua maupun kelapa muda. Terus dari mana air itu? Nah, coba, itu kan dari proses dari bawah, dari tanah, bukan dari air hujan. Air hujan kemudian langsung diserap sama kelapa, bukan dari air hujan, tapi ya air hujan ke tanah dulu dong ya, air hujan ke tanah dulu, habis ke tanah kemudian dihisap oleh akar. Nah, coba cara naiknya gimana coba? Nggak pakai mesin, ya, tidak pakai mesin. Menaikkan air dari tanah sampai ke degan itu. Kita menaikkan air itu harus pakai tower kan? Mesin apa itu? Sibel ya. Kita pakai mesin sibel. Wah, sampai ke tower kita. Coba nggak pakai sibel, bisa nggak naik? Nggak bisa. Tapi Allah bisa menaikkan air bumi sampai ke dalam buah kelapa tanpa mesin sibel. Bagaimana caranya? Itulah kekuasaan Allah. Itu dipelajari Pak di kampus itu. Oh, teorinya banyak teorinya. Ada teori kapiler, ya, ada teori perbedaan tekanan, ya. Oh, karena di luar tekanannya tinggi, di dalam tekanannya rendah, maka kesedot ke atas. Ya, itu silakan teori, silakan. Tapi yang jelas di situ kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, menaikkan air dari bumi ke pucuk pohon kelapa tanpa mesin. Ya. Kita mana bisa, nggak bisa kita harus pakai mesin. Minimal pakai kerean tahu apa ya, kerean yang ada timbanya itu minimal. Ya.
Kalau tanpa kerek, tanpa mesin, nggak bisa kita menaikkan air ke atas. Tapi Allah bisa. Ya. Nah ini supaya di dalam kita belajar IPA itu kita harus semakin dekat kepada Allah. Ya. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lanjut. Karena di sini kalimatnya wajibun syar'an, jadi wajib secara syariah. Wa ma nahnu nasra'u fi bayani usulil aqaidi as-sahihah. Demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Jadi pokok-pokok kepercayaan yang benar akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah amantu billah, yaitu iman kepada Allah. Itu yang pertama akan kita bahas. Al-imanu billahi azza wa jal, iman kepada Allah yang maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, ya. Wajib atas kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya, sebagai Rabb kita. Jadi kita wajib mengimani bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya. Jadi nama Tuhan kita Allah, Pak, ya. Jadi tolong nyebutnya jangan salah. Jangan Allah, jangan Allah, ya. Allah jangan, Allah jangan, tapi Allah dengan lam yang tebal, ya. Jadi lamnya itu tebal. Yang sering keliru tapi nggak sadar, itu orang nyebutnya Allah. Allah, ya, sebenarnya bukan O, ya. Huruf depannya itu bukan O, bukan, tapi alif. Alif huruf depannya. Alif sama fathah bunyinya apa? A. Alif sama fathah bunyinya apa? A. Jadi Allah, ya. Kadang-kadang ada ustadz 1-2 lah, tapi nggak semua yang menyebutnya Allah. Allah, nah itu keliru, Pak. Bukan O, tapi A, ya. Tapi kalau mau ngoreksi ustadz itu harus hati-hati, Pak. Takutnya nanti, kamu kuliah di mana? Saya ini kuliahnya udah tinggi, udah S3. Nah, jadi agak gampang-gampang sulit untuk mengoreksi ustadz yang seperti itu, ya. Dia nggak sadar bahwa dia nyebutnya Allah. Salah. Harusnya A, Allah, ya. Demikian juga waktu sami Allah, ya. Jadi jangan sami Allah, sami'o. Ain di fathah bukan O, tapi A, ya. Sami'allahu liman hamidah, ya. Sami'allahu liman hamidah. Ini kelihatannya perkara kecil tapi merubah arti, ya. Jadi Allah dibacanya pakai hamzah fathah, ya. Allah bukan O. Wa huwal ilahul haq, dan dia Allah adalah ilah yang hak. Jadi sesembahan yang hak. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Ilahul haq, jadi sesembahan yang hak. Allazi khalaqa kulla syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wajibul wujud, dan dia itu pasti wujudnya, ya. Wajibul wujud, wujudnya, keberadaannya, eksistensinya pasti. Wajibul wujud, ya. Wajibul wujud, wujudnya, keberadaannya, eksistensinya itu wajib pasti, ya. Wal awalu bila bidayah, Allah itu maha awal. Allah itu maha awal, maha permulaan, maha pertama, tapi tidak punya permulaan. Coba membayangkannya susah, Pak. Allah itu yang pertama tanpa permulaan. Maksudnya begini, kalau ada permulaan berarti ada akhir, ya.
Nah, kalau ada permulaan berarti ada akhir. Nah, ini berarti bukan Allah, bukan, ini makhluk. Berarti ini fana. Fana ini, fana. Karena apa? Ada permulaannya. Dan semua makhluk ada permulaannya. Ya. Misalnya masjid ini. Masjid ini dibangun tahun berapa, Pak? Masjid ini. Nah, yang warga sini siapa ini? Yang warga sini. Ya. Nah, itu katakanlah masjid ini dibangun tahun 2000 katakanlah. Berarti ada permulaannya. Permulaan masjid ini ada, permulaan tahun 2000. Ya. Kapan masjid ini punah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau ada permulaan berarti ada penutupan, ada akhir. Nah, kalau ada permulaan dan penutupan itu namanya bukan kekal, bukan kholik, bukan, tapi ini makhluk. Kalau kholik, kalau pencipta, dia awal tapi nggak ada permulaan, Dia awal tapi nggak ada permulaan. Wal akhir bila nihayah, dan Allah itu akhir tapi tanpa penghabisan. Jadi Allah itu akhir tapi tanpa penghabisan. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalimat filsafatnya begini, ya. Sebelum apa-apa ini ada, Allah telah ada. Setelah apa-apa ini tiada, Allah tetap ada. Nah, itulah kalimat filsafatnya. Ya, saya ulangi Pak ya. Sebelum apa-apa ini ada, Allah telah ada. Setelah apa-apa ini tiada, Allah masih tetap ada. Nah, itulah. Nah, maka ini selaras dengan kitab Aqidah Thahawiyah, ya. Ini cukup lengkap. Jadi bapak-bapak yang tertarik bisa membeli kitab ini tentang akidah. Lengkap dengan dalilnya. Sebab berbicara akidah, berbicara ya, kita itu rata-rata gaib sih, Pak. Antuk minabillah, mengimani Allah. Allah kan gaib, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, ya. Wa malaikatihi, malaikat juga gaib. Siapa yang bisa memegang malaikat? Ya. Wa kutubihi, nah paling yang bisa dipegang paling kitab Al-Quran. Ya, bisa kita pegang. Oh, ini Al-Quran. Tapi saat Al-Quran itu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, tidak bisa dipegang, nggak bisa. Ya, karena malaikat Jibril langsung mendekap Nabi kan, Nabi didekap, dipeluk, Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dilepas dan dipeluk lagi, Iqra, ma ana biqari, saya tidak bisa baca, sampai 3 kali, ya. Jadi hakikat Qur'annya itu gaib, ya. Karena ketika Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad belum berupa tulisan, belum, ya. Langsung Allah memasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW berupa pemahaman yang disampaikan melalui Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu gaib juga, ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi juga gaib, khususnya bagi kita. Kalau bagi para sahabat tidak gaib, karena para sahabat langsung ketemu Rasulullah, langsung salaman, langsung safar bareng, sholat bareng. Tapi bagi kita gaib. Siapa di antara kita yang pernah ketemu Rasulullah? Ya, kecuali aliran-aliran tertentu, ya. Tentu kita tidak meyakini yang seperti itu, ya. Yang katanya bisa ketemu Rasulullah, ya Allah, ya. Ya Allah. Apa ya Allah? Ya Allah itu ketemu langsung gini, Pak. Nah, ketemu langsung gini. Ketemu dalam keadaan sadar itu.
Nah itu ada aliran-aliran tertentu. Insya Allah kita enggak. Ya. Kita meyakini sesuai dengan sunnah bahwa kita hanya bisa ketemu Rasulullah dalam mimpi. Dalam mimpi. Kalau dalam mimpi hak, benar. Ya. Karena wajah Rasulullah tidak bisa dikopi oleh jin. Wajah Rasulullah tidak bisa dikopi oleh setan yang kemudian dimasukkan ke dalam mimpi kita. Cus, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, maka itu sahih, Pak, sahih, asli. Nah itulah pemahaman kita. Jadi kalau ada aliran-aliran lain mengatakan, oh enggak, kita bisa langsung ketemu Rasulullah dalam keadaan terjaga seperti ini. Ya monggo, silakan. Ya, enak sekali ya ketemu Rasulullah, ya. Langsung ketemu. Ya. Jangan-jangan bisa ngobrol sama Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Nah kalau dia mengaku ketemu Rasulullah, ya sekali-kali dijepret gini, jepret. Nah terus, nah ini dia wajahnya Rasulullah. Nah, pasti orang wani, ya, pasti orang wani. Maka itu ya setengah benar setengah bohong. Ya. Ya kalau memang ketemu Rasulullah dalam keadaan yaqdhah itu apa? Yaqdhah itu sadar seperti ini, Pak, terjaga seperti ini. Ya, coba sekali-kali di cepret. Wah, ganteng ya Rasulullah, Masya Allah. Jadi, enggak, ya. Jadi kita bisa ketemu Rasulullah dalam mimpi dan itu sahih. Riwayatnya banyak. Ya. Nah kembali ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi karena iman kepada rukun iman itu semuanya gaib. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Rasul itu gaib bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak ketemu langsung. Yang tidak gaib adalah bagi sahabat. Sahabat ketemu langsung. Ya. Nah, bagi kita gaib. Gaib kita hanya bisa baca kitabnya kan. Kitab hadis, sirah, ya. Wal yaumil akhir. Yaumil akhir lebih gaib lagi. Kiamat kan belum terjadi. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan buruk itu juga gaib. Jadi berbicara masalah rukun iman tidak boleh tidak, harus dengan dalil. Ya, harus dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ini sudah disusun oleh Al-Imam Tahawi, ya. Sejalan dengan ini, Pak, ya, sejalan dengan ini, sejalan. Gak usah ragu, ya, gak usah ragu. Nah, jadi kembali kepada masalah iman kepada, makanya ayat pertama kan bunyinya langsung, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, al-ayah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi itu yang paling utama, mengimani perkara-perkara yang gaib, ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali ke sini, Allah mempunyai sifat wal awal wal akhir, yang maha awal dan maha akhir. Dia maha awal tapi nggak punya permulaan. Dia maha akhir tetapi nggak punya akhiran, nggak punya. Yang punya awalan dan akhiran namanya makhluk. Nurdin lahir tahun berapa? Tahun 61. Nanti mati tahun berapa? Tahun sekian. Demikian juga kita semua. Ada awal, ada akhir. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Ya. Terakhir pada siang hari ini, karena ini sebentar lagi persiapan diskusi. Wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Jadi, ya ini penjelasan dari walam yakul lahu kufuwan ahad, ya.
penjelasan ataupun kata lain lah ya, sinonim lah kata lain daripada walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu ya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tasbih ya, tasbih atau penyerupaan, bukan tasbih ya Pak. Kalau tasbih pakai ha itu mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tasbih. Kalau ini pakai sin besar Pak. Tasbih. Hanya juga ha besar. Bukan pakai ha, bukan. Jadi kalau saya bilang tasbih itu berarti penyerupaan. Nah, Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun, nggak bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu ahad, esa di dalam uluhiyah, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya ya. Jadi kita kan kenal namanya tauhid Pak ya. Nah, tauhid itu kan hanya mengesahkan Allah. Nah, Allah esa dalam hal apa? Yang pertama, esa dalam hal uluhiyah, dalam hal ketuhanan. Jadi yang berhak disembah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak disembah. Nah, itu namanya al-ahadu fil uluhiyah. Keesaan dalam hal uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan. Uluhiyah itu penyembahan. Jadi tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diagungkan, tidak ada yang berhak disucikan, dimuliakan kecuali Allah ya. Itu namanya uluhiyah. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah juga esa. Artinya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Contoh, makhluk punya sifat apa? Mendengar. Makhluk ya, kita punya sifat mendengar. Allah punya nggak sifat mendengar? Punya, tetapi tidak sama. Allah mendengar suara, seluruh suara secara bersamaan. Kalau kita nggak bisa. Kita kalau mau mendengar harus coba Pak mohon Pak, yang lain diam dulu Pak. Silakan Pak. Ah, kita baru dengar apabila yang lain suruh diam. Bapak-bapak ya, mohon ya Pak, yang lain diam ya Pak. Silakan Pak ngomong Pak. Nah, kalau kita begitu, kita baru mendengar suara, nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa. Tapi kalau Allah bisa mendengar suara bareng-bareng dengan bahasa yang beda-beda, seluruh dunia bahasanya kan beda-beda. Ada bahasa Batak, ada bahasa Madura, ada bahasa Tegal, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Mandarin. Orang ngomong beda-beda seluruh dunia, berapa miliar, Allah bisa mendengar suaranya langsung. Kalau kita nggak bisa, Pak, tolong Pak dengarin dulu Pak, biar yang satu yang ngomong. Ya, jadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu baru mendengar, belum melihat. Ya, kita mendengarkan pakai frekuensi kan Pak, dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Lebih rendah dari 20 nggak bisa, lebih tinggi dari 200.000 nggak bisa. Ya, ada frekuensinya yang telinga kita bisa mendengar. Kita nggak bisa mendengar suara semut kan Pak? Ada nggak yang bisa mendengar suara semut? Nggak ada. Nah itu lain, itu tarekat itu. Ya. Gitu. Ya, Nabi Sulaiman bisa, itu diberikan mukjizat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar suara semut. Betul itu Nabi Sulaiman, betul. Ya. Nah, kalau orang-orang sekarang mau ngaku Nabi Sulaiman, nanti dulu ya. 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 Jadi esa dalam sifat itu artinya sifat-sifat Allah adalah tunggal, tidak sama dengan makhluk. Allah mendengar tapi tidak seperti kita. Allah melihat tapi tidak seperti kita. Ya. Allah marah tapi tidak seperti kita. Allah memberikan kasih sayang tidak seperti kita. Kita memberikan kasih sayang biasanya ada pamrih. Mudah-mudahan nanti dia membalas saya. Ada pamrih. Kalau Allah nggak pernah pamrih.
wa af'alihi, dan esa dalam perbuatannya, ya. Ketika Allah berbuat, maka perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Perbuatan Allah berdasarkan ilmu, ya. Jadi semua perbuatan Allah dasarnya adalah ilmu dan pasti mengandung hikmah. Beda dengan kita. Perbuatan kita biasanya, enggak kok Pak, aku lagi iseng-iseng, lagi iseng-iseng, ya. Enggak kok Pak, saya lagi lebay, lagi lebay. Kalau Allah nggak ada istilah lebay, nggak ada. Iseng-iseng nggak ada. Semua perbuatan Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan catatan. Itulah yang dinamakan dengan takdir. Nanti kalau kita membahas takdir, Pak, ada tahapan ya Pak, ada tahapan tentang takdir ya. Mulai dari ilmu, catatan sampai eksekusi. Ya. Kalau kita memahami takdir dengan benar, maka kita tidak akan pernah protes kepada Allah. Tidak akan pernah protes. Kenapa? Karena semua yang diputuskan Allah, semua ketetapan Allah dasarnya adalah ilmu. Ya. Nah itu insya Allah nanti kapan-kapan kita membahas ya. Karena ini sudah jam 11.40, maka saya cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Islam ini